Perkenalkan, nama saya Nida Astia Indiani. Saya adalah guru di Sekolah Full Day School MI Tasidan Bahasa Anur atau setara dengan sekolah dasar yang berada di daerah Tuban, Jawa Timur. Media pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah media sandpaper letter. Sandpaper letter ini berupa kartu huruf dari A sampai Z, dan setiap hurufnya itu bertekstur kasar. Nah, tekstur kasar ini memiliki fungsinya untuk menstimulasi sensori raba anak. Sandpaper letter ini adalah media pembelajaran untuk menstimulasi sensori raba anak atau menstimulasi motorik halus anak, sehingga anak bisa dengan mudah mempelajari baca tulis. Dan dengan kartu sandpaper letter ini, anak bisa lebih mengetahui bentuk-bentuk huruf dan bagaimana bunyi-bunyi huruf yang benar, sehingga mereka tidak tertukar antara huruf yang hampir sama. Misalkan antara huruf P, D, dan B, biasanya anak-anak tertukar di antara huruf-huruf tersebut. Alasan saya mengembangkan media pembelajaran sandpaper letter ini adalah agar anak-anak tidak merasa bosan dan mereka senang ketika belajar membaca dan menulis. Sehingga ketika mereka sudah lancar membaca, mereka bisa menggemari buku-buku bacaan dan agar minat baca mereka itu meningkat. Agar anak-anak menggemari membaca buku-buku cerita, buku-buku apapun yang bermanfaat. Alasan lainnya, karena saya melihat murid-murid saya masih banyak yang belum bisa baca di kelas 1, kemudian di kelas 2 pun ada beberapa yang belum bisa lancar baca. Sehingga saya mengembangkan media sandpaper letter ini. Sandpaper letter ini sasarannya untuk anak usia dini dan anak SD, atau bisa juga anak yang berkebutuhan khusus yang kesulitan untuk belajar baca tulis. Selanjutnya akan saya perlihatkan apa saja bahan-bahan untuk membuat sandpaper letter. Saya menggunakan kertas karton tebal, kemudian kertas buffalo biru, dan kertas buffalo pink. Untuk hurufnya saya menggunakan busa glitter atau kertas glitter, tapi saya kebetulan menggunakan busa glitter. Untuk pola hurufnya menggunakan printable abjad dari A sampai Z. Lalu ada penggaris, cutter, gunting, lem kertas bila perlu. Saya lebih suka menggunakan lem fox, dan ada double tip. Double tip itu opsional aja, bisa pakai atau enggak. Kemudian ada lakban atau solasi besar, dan pensil atau pulpen. Oke, selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara pembuatan sandpaper letter. Inilah proses singkat membuat sandpaper letter. Siapkan kertas karton tebal berukuran 21 x 11 cm. Lalu kertas buffalo diukur sesuai dengan ukuran kertas karton tebal. Kertas buffalo ini bisa menjadi 3 bagian. Ditarik garis lurus menggunakan pensil, kemudian dipotong menggunakan cutter. Agar lurus, maka gunakanlah penggaris, atau bisa juga menggunakan gunting. Jika sudah terpotong semua, maka kertas buffalo-nya kita ukur agar ukuran kertas buffalo sesuai dengan ukuran kertas karton tebal. Jika ukurannya sudah sesuai, maka tempelkan double tip di kertas karton tebal dan oleskan lem fox. Kemudian kertas buffalo ini ditempelkan ke kertas karton tebal. Ratakan. Jika kartonnya masih kelebihan, maka digunting dan beginilah jadinya. Jika kartu sudah rapi, kita buat pola huruf. Gunting printable abjad, Lalu jiplak abjad di bagian belakang busa glitter. Guntinglah busa glitter yang telah dibentuk pola huruf. Nah, seperti ini. Dan jadilah. Kemudian beri lem pada bagian belakang busa glitter. Jika lemnya sudah merata, lalu tempelkan ke kartu. Nah, agar sandpaper letter ini tidak mudah rusak,
maka lapisilah dengan lakban. Dilapisinya bagian depan dan belakang. Dan harus hati-hati ketika proses melapisi lakban di sandpaper letter, karena memang agak sulit, apalagi di bagian-bagian huruf tertentu. Dan inilah hasilnya membuat sandpaper letter huruf A sampai Z. Kartu sandpaper ini ada dua warna, warna pink dan warna biru. Semua huruf bertekstur kasar. Karena ketika anak meraba huruf, maka sensori raba anak itu akan terstimulasi dan mereka tahu bagaimana penulisan hurufnya dan bentuk-bentuk yang benar. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa harus warna biru dan pink? Dari beberapa penelitian Montessori, bahwasanya anak-anak di usia dini dan usia SD, mereka lebih suka dan akan tertarik dengan warna-warna yang doff seperti warna pink dan warna biru ini. Di sandpaper letter ini, warna pink untuk huruf konsonan, sedangkan warna biru untuk huruf vokal. Dan selanjutnya, coba kita perhatikan huruf-huruf saya letakkan lebih condong ke sebelah kanan. Karena bagian sebelah kiri untuk anak memegang kartunya, dan ketika anak meraba huruf tersebut tidak tertutupi oleh tangan kirinya. Nah, ini adalah rice tray atau sand tray, masih bagian dari sandpaper letter. Sand tray ini terbuat dari beras yang saya warnai menggunakan pewarna makanan. Agar warnanya tidak luntur, tambahkan cuka ke dalam beras dan pewarna. Kemudian diaduk sampai rata. Jika sudah merata, lalu dijemur sampai kering. Jika sudah kering, bisa langsung digunakan. Berikut pengaplikasian sandpaper letter. Raba huruf S, lalu aplikasikan ke rice tray. Lalu ratakan. Kita perhatikan kembali tangan kiri memegang kartu sebelah kiri dan jari kanan untuk meraba hurufnya. Tekstur kasar pada bentuk huruf-hurufnya akan membantu mengembangkan indera sensorik anak. Ketika anak meraba suatu huruf, maka sensori raba mereka akan mengikuti dan mengingat bentuk huruf tersebut. Nah, itulah media pembelajaran yang saya buat yang terinspirasi dari metode Montessori. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.